ila yaumiddin. Melanjutkan surat Al-Baqarah. Kajian yang lalu berbicara tentang kehidupan Nabi Adam dalam jannah yang sering diartikan dengan surga. Setelahnya kita kaji lebih dalam, lebih jauh. Tidak kita paksakan bahwa surga yang ditempati Adam dulu sebagai surga yang Allah sediakan bagi hamba yang bertakwa di masa mendatang. Sebab dalam surga yang pasti akan dimasuki oleh orang-orang mukminin di hari kiamat nanti, tidak ada larangan dan tidak ada setan yang masuk, dan tidak ada batasan waktu untuk memanfaatkannya. Sedangkan jannah yang diartikan surga yang ditempati Adam dulu, ternyata di dalamnya ada larangan dan ada batasan waktu, serta juga dimasuki syaitan. Sekian banyak perbedaan. Kita lanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat 36, dan kita upayakan agar lisan kita tetap ingin menjadi saksi di akhirat sebagai lisan yang membaca Al-Quran. Mari kita bacakan dulu. Saya bacakan dan diikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Awas to-nya kepanjangan ya. Ini penyakit lama muncul lagi. A'udzu billahi minasy syaitani. Jangan asy-syaitani, itu kepanjangan. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam bismillah juga penyakit lama muncul lagi. Kepanjangan la-nya, kepanjangan ma-nya, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ paling tidak jangan samalah dhad dengan dal. Jangan sampai ba'dukum li ba'din adu. Ya. Beda soalnya. Ba'dukum dengan ba'dukum. Ba'dukum sebahagian kamu, kalau ba'dukum setelah kamu. Ya. Jadi beda artinya, jauh sekali. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Nah, kita lihat mustaqarrun dengan mata'un, tanwinnya beda ya. Kalau mustaqarrun ini berjajar berdua, kalau wa mata'un di bawah satu, di atas satu. Ini memberi makna. Saya perbesar lagi biar lebih jelas. Mustaqarrun wa mata'un. Jadi kalau yang tanda mati, tanda tanwinnya seperti ini dibaca dengan jelas mata'un. Kalau ini mustaqarrun, bukan mustaqarrun. Sama ini juga aduun. Kalau dilanjutkan kan tidak wun lagi. Li ba'din aduwwun walakum. Ya, kita lanjutkan langsung ke makna. Apa tuh mati? Teknisi. Ada apa nih mati nih? Tapi jalannya Pak? Jalan, enggak masalah. Ini mah jalan Pak, ini mah harus nyala ya. Oh ini. Ya, enggak apalah. Dihafal aja. Terjemahan yang ada, yang beredar di tanah air kita, fa'azallahuma diartikan lalu setan memperdayakan keduanya. Fa'azallahuma ada dua bacaan, ada fa'azallahuma, ada fa'azalahuma. Dua-duanya sah dipakai sholat. Namun yang kita pakai adalah yang tasdid, fa'azallahuma. Jangan si kering. Fa'azallahuma syaitanu, lalu setan memperdayakan keduanya. Awal kalimat fa, maka azalla menyesatkan atau memperdayakan huma kepada mereka, asyaitanu setan, pelakunya disebut di akhir. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma, maka setan mengeluarkan Adam dan istrinya mimma kana fi, dari tempat di mana mereka dulu berada. Allah sudah menyediakan bagi Adam dan istrinya tempat yang penuh dengan kenikmatan tanpa harus usaha. Makanan minuman sudah tersedia tanpa harus nyari. Habis nyari kemana? Belum ada pasar waktu itu, belum ada supermarket. Orangnya baru satu, Adam ditambah satu, yaitu istrinya. Maka Allah sediakan makanan tanpa harus usaha. Setelahnya syaitan memperdayakan mereka sampai mereka terusir. Ya. Barusan ngetes Pak yang hadir pada hafal enggak? Lalu setan memperdayakan keduanya sehingga keduanya dikeluarkan dari keadaan semula, yaitu segala kenikmatan, ketika keduanya di sana di surga semula. Dan kami berfirman, wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu, turunlah. Kalimat turun
Dalam bahasa kita juga tidak selalu berbentuk fisik, turun tangga, turun bangku, meja, enggak, turun derajat, turun pangkat, kan turun juga. Sama untuk Adam juga, makna turun di sini tidak selalu kita paksakan, oh asalnya di gunung lalu ke lembah, enggak begitu. Sebab Al-Quran menyebutkan, qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Hendaklah kamu turun dalam keadaan antara satu dengan yang lain bermusuhan. Ini sedang dihadapkan kepada pengecekan. Ya, kita siapkan sesuai dengan keadaan. Qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Kami berfirman, turunlah kalian, sebahagian kalian dengan yang lainnya bermusuhan. Walakum fil ardi, dan bagi kamu di bumi mustaqarrun, ada tempat lain, ada satu tempat lain. Mustaqarrun itu bisa memberi makna satu tempat untuk tenang, untuk tentram, untuk menetap di situ. Di situ juga tersedia mata'un, kesenangan ilahin, sampai waktu yang sudah ditentukan. Terjemahan Departemen Agama menyatakan, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Ada tempat kediaman di bumi, berarti memang sebelumnya bukan di bumi, kan itu ya. Ini terjemahan yang ada begini. Kemudian ada lagi terjemahan lain, terjemahan alternatif nih yang belum beredar. Maka setan menggelincirkan, fa'azallahuma, atau azalahuma, memindahkan. Kalau azalla, ada serep. Alhamdulillah. Dan dipaksakan juga saya bicara, perhatiannya ke sini, makanya lebih baik berhenti dulu deh. Belum dibuka. Layarnya bagaimana ya? Semakin besar mundur matu. Fokus aja pokoknya. Layar majuin. Coba layar. Ini. Baca. Sini kan sendiri. Terbuang ke bagian. Alhamdulillah. Kalau mati itu layarnya nu kasep nu geulis teu katingali. Sekarang mah kelihatan lagi. Dia miring. Layar dari miring dan layar. Ya. Alternatif, terjemah alternatif.
Fa'azallahuma, maka setan menggelincirkan, setrip, miring, memindahkan. Karena ada dua bacaan, ada fa'azallahuma, ada fa'azalahuma. Memindahkan atau menggelincirkan mereka berdua darinya. Nyah itu apa? Jannah. Dan mengeluarkan mereka dari keadaan semula. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu di bumi ada tempat kediaman. Kalau tadi ada tempat kediaman di bumi, kalau di sini ada tempat kediaman dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Ada satu tempat ya, mustaqarrun. Kalimat di sini kalimat mustaqarrun, ada satu tempat kediaman. Kita perhatikan fikih huruf. Asy-syaitan tertulis tanpa alif walaupun dibaca panjang. Kita kembali mengkaji rahasia huruf. Asy-syaitan, setan adalah kata sifat yang diambil dari kata syaitana yang berarti menentang, atau diambil dari akar kata syata yang berarti binasa. Kalau syata maka syaitan itu kata sifat juga sama, mau diambil dari kata syata atau syaitana tetap syaitan adalah kata sifat. Asy-syaitan tertulis dengan dalam Al-Quran tanpa alif hingga terlihat pendek dan singkat. Demikianlah kehidupan setan yang telah menyusun program mengajak manusia untuk menentang ajaran Allah. Waktu mereka untuk menyusun program sangat sempit. Waktu mereka untuk menggoda manusia juga sangat sebentar. Jangan sampai dianggap takut, dianggap hebat perjalanan setan ini, sehingga kita suka menuduh setan selalu. Setan usianya panjang, setan belum mati-mati dari dulu. Ada buktinya enggak? Kita kan enggak punya bukti. Yang jelas memang setan selama manusia ada, setan juga ada. Apakah setan yang menggoda Adam dulu adalah masih hidup sekarang, suka datang ke Al-Murabi ataukah enggak? Enggak tahu kita. Yang jelas paling penting buat kita adalah memohon perlindungan kepada Allah agar tidak terbawa arus oleh program setan ini. Demikian kehidupan setan yang telah menyusun program mengajak manusia untuk menentang ajaran Allah. Banyak manusia yang sudah terbawa dan tergoda. Betapapun hebatnya program setan dalam menggoda manusia, namun tetap kemampuannya sangat terbatas. Jangan sampai dianggap hebat, jangan takut gitu. Tetap terbatas kemampuan setan. Bahkan iblis yang merupakan konseptor utama program setan telah berterus terang tentang keterbatasannya dalam menggoda. Nih, kalau tulisan setan tidak pakai alif, ini mengingatkan kita bahwa program setan sangat terbatas. Kata setan, kata iblis, ketika ditanya, ini dalam surat 15 ayat 40, kita lihat. Di sini mah susah sih, nggak bisa muka itu. Kita pakai ini aja deh. Surat 15 ayat 40 barusan ya. Nah. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Syaitan, iblis berkata, wahai Rabbku, karena telah kau tetapkan aku sebagai makhluk yang terkutuk, yang tercela, yang terhina, yang tidak mungkin mempunyai harapan untuk masa mendatang,
aku tidak akan tinggal diam. La uzayyinanna lahum, kalimatnya la uzayyinanna lahum, pasti benar-benar akan kugoda manusia dengan gaya yang menarik. Zina, kalimat uzayyinanna artinya akan aku hiasi sehingga kemaksiatan terlihat perhiasan. Kemaksiatan disebut sebagai seni, kan gitu sekarang ya. Ini kan seni, apapun disebut seni beres gitu. Banyak sekali itu alasan-alasan kalau kita berbicara di televisi atau kita saksikan tentang tampilan-tampilan aurat. Wah, ini mah seni, profesi. Banyak dicari alasan. Itu memang bisikan setan. Setan menggoda, bilangin ajalah ke kiai, ini kan seni, masa Islam tidak cinta seni? Dicari alasan-alasan untuk supaya bisa kuat gitu. Ini janji setan, sumpah nih, la uzayyinanna lahum, akan kuhiasi manusia fil ardi, di bumi, wa la uwiyannahum ajma'in, dan akan kusesatkan mereka semuanya, illa, kecuali, ada pengecualian. Artinya sangat terbatas. Enggak bisa semua manusia digoda oleh syaitan. Ada yang tidak bisa digoda, illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu, minhum, dari ajmain tadi, al-mukhlasin, yang ikhlas. Hambamu yang ikhlas, ahli ibadah yang ikhlas. Dua hal yang mesti kita miliki. Ibadah jalan, ikhlas terpelihara. Ibadah tanpa ikhlas gampang digoda oleh syaitan. Ikhlas tidak ibadah juga gampang digoda oleh syaitan. Komunikasi terus dengan Allah segala-galanya karena tapi tidak ibadah, gampang juga digoda oleh syaitan. Harus dua-duanya kita miliki. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan tulisan pendek di atas, maka seorang hamba yang senantiasa menyadari pentingnya memelihara diri dari bujukan setan, dia akan selalu memelihara keikhlasan, yaitu selalu menjaga hubungan dengan Allah, baik dalam kondisi lapang ataupun sempit, mencapai sasaran kerja ataupun tidak. Dia akan senantiasa meluruskan niat dalam segala aspek kehidupan hanya untuk mencari ridhonya. Mari kita terapkan kajian ini dengan persiapan menjelang pilpres. Senang kalau pilpres nih. Sebab masyarakat di Indonesia kan sekarang terbagi dua ya, atau terbagi tiga. Satu pendukung Jokowi, dua pendukung Prabowo, tiga yang bingung. Yang masih bingung masih banyak. Pendukung Jokowi berjuang agar memenangkan Jokowi, demikian pula pendukung Prabowo berjuang memenangkan Prabowo. Apabila mereka ikhlas mencari ridha Allah, mereka berkata dalam hatinya, Allah sudah menetapkan siapa yang pasti menang. Akan kuterima ketetapan dari Allah, siapapun yang Allah angkat. Dan aku sekarang berjuang memenangkan yang ini semata-mata melaksanakan perintah Allah, karena Allah menyuruh kita untuk berusaha. Apakah tercapai yang aku cari ataukah tidak? Itu di dunia urusannya. Di akhirat jangan sampai hilang. Oleh karena itu kalau ikhlas membuat setan bingung. Ketika kalah dalam perjuangan duniawi, ternyata kekalahan tersebut dijadikan sebagai lapangan amal ke depan untuk lebih hebat lagi. Karena banyak orang yang belajar dari kekalahan. Boleh jadi dengan kalah dia semakin semangat untuk berjuang membina umat. Apabila menang, dia tidak akan bangga diri. Kemenangan bukan hasil dirinya, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat kembalilah surat Ali Imran ayat 26. Ini nampaknya harus dikaji terus sebelum tiba 9 Juli. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Qulillahumma malikal mulki
tu'til mulka man tasha. Ya Allah, Engkaulah pemilik kekuasaan. Engkau mendatangkan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, entah yang berjuangnya banyak ataukah tidak, entah pendukungnya banyak ataukah tidak, entah kampanyenya hebat ataukah tidak. Kalau Allah kehendaki jadi, pasti jadi. Terus kalau gitu buat apa berjuang melaksanakan perintah Allah? Sebagaimana dalam hal yang pribadi, orang sakit silahkan berobat. Buat apa berobat? Atas perintah Allah aku harus berobat. Apakah dengan berobat pasti sembuh? Enggak ada yang menjamin. Yang menjamin kesembuhan Allah. Demikian pula masalah menghadapi pilpres ini, silahkan berjuang. Mau pendukung Jokowi ataupun pendukung Prabowo, silahkan berjuang. Dan Allah sudah menetapkan siapa yang pasti jadi. Kalau sudah tertanam dalam keyakinan bahwa yang pasti jadi sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala, saya berjuang hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah, enggak akan gagal kalau memang ikhlas terpelihara. Nikmat jadi orang ikhlas itu enggak pernah gagal. Hanya saja ada yang disebut dalam bahasa Arab itu ada niat, ya. Ini supaya kita posisikan pada tempatnya. Ada hikmat, kemudian ada ahdaf, ada ghoyah. Apa ini? Niat, udah tahulah arti niat. Ada hikmat, udah sering dibahas. Ahdaf, sasaran. Ghoyah, tujuan. Segala aspek kehidupan muslim hendaklah senantiasa dilakukan dengan memperhatikan 4 hal ini. Saum sebentar lagi akan tiba, niat melaksanakan perintah Allah. Hikmatnya sering dibahas oleh para ahli kesehatan, ahli manajemen. Hikmatnya ibadah saum bisa sehat, hikmatnya saum bisa sayang kepada masakin, hikmatnya saum bisa akrab dengan semua orang, hikmatnya saum bisa disiplin waktu. Karena kan kalau yang ibadah saum gak pernah ada yang mencoba-coba mengurangi kan, atau melebihi. Kalau maghrib jam 6 kurang 5 menit, ada enggak yang berani berbuka jam 6 kurang 10 menit? Nah, enggak ada kan? Beda dengan kerja. Kerja sampai jam berapa? Sampai jam 5. Pulang-pulang yuk, setengah jam kurang mah enggak apa-apa. Kurang setengah jam tenang-tenang saja kalau kerja. Tapi kalau saum enggak. Disiplin betul. Kalau subuh jam 4.30, ada enggak yang berani sahur jam 4.35? Enggak ada. Disiplin betul. Makanya kalau nanti terjadi lagi perbedaan tanggal 1 Ramadan, entah hari Sabtu atau hari Ahad, entah tanggal 28 atau tanggal 29, kita lihat persamaannya. Apa persamaannya? Yang lebih dulu dia ingin betul-betul ibadah saum penuh, jangan sampai kurang sehari. Jangankan kurang sehari, kurang sejam saja nggak mau. Yang umpamanya 29, dia betul-betul ingin melaksanakan perintah Rasul. Rasul bersabda, la tuqaddimu Ramadan bisaumi yaumin aw yaumain. Engkau jangan mendahului Ramadan dengan saum 1 hari atau 2 hari. Kan dua-duanya ingin benar gitu. Makanya nanti yang 29 dengan yang 30 sama-sama ingin 1 bulan, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kita lihat persamaannya dulu, jangan perbedaannya. Ya, ini nyimpang dulu sedikit ya. Sekarang ada niat, ada hikmat, ada ahdaf, ada ghayah.
Dalam perjuangan apapun, niat karena Allah. Hikmatnya silahkan cari seluas-luasnya. Bila hikmatnya tidak tercapai, bukan salah. Tetapi memang hikmat itu kan merupakan hari ke hari sekarang, bukan tujuan. Termasuk ahdab sasaran. Sasaran kampanye ingin supaya si A jadi, ternyata tidak jadi. Tujuan jangan sampai hilang. Tujuan ingin mencari ridha Allah. Saum umpamanya niat karena Allah, hikmat tadi antaranya sasarannya adalah la'allakum tattaqun, untuk mencapai ketakwaan. Bagaimana orang